771. Kakak Zuo, kita harus berpisah di sini. Saat kamu punya waktu, kamu harus datang ke klan Luo. Bu, ayah, aku juga harus pergi. Saat kau dalam masalah dan ingin bertengkar, jangan lupakan Sanzi muda. Setelah meninggalkan sekte perencana iblis, kelompok-kelompok itu berpisah. Luo Yunhai membawa klannya pulang, membawa Yongning dan Suanger bersamanya. Sanzi muda ingin kembali ke pegunungan Albis. Zuo Fan dan kontingen gadisnya harus pergi ke Double Dragon Manor. Meskipun Zuo Fan meremehkan ini, dia harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin sekte yang baru. Untuk waktu yang lama mengikuti, Demon Seming sekte akan bergantung pada Double Dragon Manor. Dia harus memberikan penghormatannya. Menangkupkan tangannya, Zuo Fan memasang wajah keras. Terima kasih semuanya atas semua yang telah Anda lakukan. Kita pasti akan bertemu lagi. Kami akan melakukannya, pelayan Zuo. Li Jingtian, Qiu Yanhai dan orang-orang dari klan Luo menjawab dengan baik, lalu terbang dengan Luo Yunhai di depan. Suanger dan Yongning dipenuhi dengan keengganan, tapi kemudian mereka melihat Chu Qingcheng dan pergi juga. Karena Zuo Fan terpaku pada saudari Qingcheng, gadis-gadis itu tidak memiliki kesempatan apapun. Seperti yang dikatakan saudari Qingcheng, yang penting dia baik-baik saja. Melihat mereka pergi, hati Zuo Fan menjadi murung. Dia mungkin adalah kaisar iblis, tetapi kematian adalah kematian, mengambil semua arti kehidupan masa lalunya. Sementara sekarang, sebagai seorang kultivator domain fana, dia memiliki begitu banyak. Zuo Fan melihat ke atas dan tersenyum. Chu Qingcheng tersentuh dan dia balas tersenyum. Pada saat ini, keduanya benar-benar damai dan puas. Sebulan kemudian, Luo Yunhai membawa para ahli kembali ke klan Luo, di Bleakwind Mountain. Hanya ketika mereka pergi dengan kekuatan penuh, sekarang mereka kembali dengan kerugian besar. Sepertiga dari orang-orang itu telah meninggal dan sisanya luka berat. Melihat ini, para petinggi aliansi Luo yang gugup terkejut setelah mereka mendengar Luo Yunhai bertindak sendiri. Sebagai sesepuh aliansi, nenek berdiri. Kepala klan Luo, apa yang terjadi? Anda mengambil semua kekuatan aliansi Luo dan sekarang Anda datang dengan banyak korban. Ya, kamu harus memberi kami penjelasan. Kami telah mempertaruhkan semua rumah kami ke aliansi Luo. Bahkan sebagai pemimpin aliansi, Anda tidak bisa begitu saja membawa semua orang ke pertempuran fana. Xie Xiaofeng juga memarahi. Long Yifei cukup tenang, tetapi melihat alisnya yang basah, jelas dia gugup di dalam. Hanya setelah melihat pasukan yang kalah kembali, dia santai. Mari kita semua tenang. Aliansi Luo telah berkembang pesat tahun ini, menyebar melalui lusinan kerajaan kecil di sekitar kita. Kekuatan kami terus berkembang, semuanya di bawah kepemimpinan klan Luo. Kita tidak bisa begitu saja menyalip kepala klan Luo untuk pengawasan pertamanya. Paling tidak, itu bukan kekalahan telak. Jauh lebih baik daripada bagaimana kita berakhir. Pavilion Lord Long, terima kasih. Tidak heran kau adalah rumah pertama yang membuat aliansi dengan kami. Kamu sangat percaya pada kami, hahaha. Luo Yunhai berterima kasih padanya. Long Yifei memutar kumisnya. Kepala klan Luo terlalu baik. Tapi bukankah seharusnya Tuan menjelaskan mengapa Anda pergi dengan kekuatan penuh tanpa memberi tahu kami? Yang lain juga mengangguk, mata mereka tertuju pada Luo Yunhai. Maaf, semuanya begitu mendadak dan tidak punya waktu untuk berkonsultasi. Aku keluar karena... Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kembali semua yang terjadi. Yang lain sekarang mengerti tetapi meskipun demikian, sebuah dengusan datang. Melangkah sejauh ini untuk seorang pelayan tua, menempatkan aliansi Luo dalam bahaya, apakah Anda menganggap semua kepentingan rumah kami sebagai kekanak-kanakan? Ketika kami, klan Li, bergabung dengan aliansi Luo, kami tidak tahu bahwa itu sangat naif. Mata semua orang terfokus pada pria sombong dengan janggut panjang. Kepala klan Li, klanmu mungkin dikenal di kerajaan pegunungan karangan bunga, tetapi kamu jauh dari memiliki hak untuk berbicara di aliansi Luo. Long Yifei melotot. Klan terpencil di negara kecil benar-benar buta. Apa katamu? Pria itu meraung. Long Yifei, aliansi Luo baru ada selama 5 tahun. Anda mungkin jauh lebih berkualitas daripada saya di dalamnya, tetapi Anda tidak jauh lebih baik dari kami, klan baru yang bergabung. Ada juga kekuatan kita sendiri yang bergabung dengan militer aliansi Luo. Anda memberitahu saya bahwa kami tidak berhak mengetahui kapan pemimpin aliansi menggunakannya untuk alasan egoisnya sendiri. Long Yifei berbicara dengan dingin. Bukan itu yang kami katakan. Tapi apa yang telah dilakukan pemimpin aliansi memang seharusnya begitu. Benar, untuk seorang pelayan tua. Ya, untuk pelayan sebelumnya. Tidak peduli berapa biaya Luo Alliance, semuanya akan sepadan. Long Yifei mengejek. Sebuah klan dari negara kecil tidak memiliki firasat tentang bakat sejati. Zuo Fan sangat berharga untuk semua yang kita miliki. Tahukah Anda bahwa aliansi Luo, termasuk seluruh kekuatan kekaisaran Tian Yu, semuanya diambil olehnya. Tanpa dia, tidak akan ada aliansi Luo yang bergengsi saat ini. Suatu kali,
Saya menandatangani aliansi dengannya dan sekarang saya menjadi penatua pertama aliansi Luo, mengawasi perdagangan dengan lusinan negara. Dan sekarang dia membutuhkan bantuan kami akan memberikannya. Karena membayarnya kembali adalah hal yang benar. Selain itu, tidakkah kamu mendengar? Dia adalah pemimpin sekte perencana iblis. Nanti, dengan dukungan dari sekte Tanah Barat, ekspansi aliansi Luo hanya akan meningkat. Apakah Anda memikirkannya? Hati pria itu tenggelam dan menggerutu, tetapi kemudian dia berkata, kali ini dengan tenang. Tapi itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia gagal? Bukankah kita akan kehilangan segalanya? Itu tidak mungkin. Long Yifei mengejek saat dia berbicara dengan sangat percaya diri. Anak itu sangat cerdas. Karena dia melakukannya, itu berarti pasti akan berhasil. Aku mengerti dia dengan sangat baik, hahaha. Pria itu terdiam mendengar tawanya. Namun, Luo Yunhai berteriak, terlihat serius. Paviliun Tuan Long, kamu mungkin berasal dari rumah pedagang, tapi maafkan aku karena harus menghentikanmu di sana. Luo Yunhai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Klan Luo mengikuti kesetiaan dan kebenaran. Aliansi Luo tidak akan berbeda. Kalian semua yang memasuki aliansi Luo diperlakukan sebagai anggota klan saya. Ketika Anda bertemu dengan bahaya, saya akan menantang apapun untuk membantu Anda. Melihat tajam ke semua orang di ruangan itu, Luo Yunhai melanjutkan. Hari ini, saya memimpin pasukan aliansi Luo untuk membantu saudara Zuo, bukan untuk mendapatkan bayaran, tetapi karena dia adalah saudara saya, orang yang menyelamatkan klan kami dan mendirikan aliansi Luo. Tanpa dia tidak akan ada kita. Haruskah kita bertengkar soal uang bahkan dengan sesama anggota klan? Bahkan jika dia gagal hari ini, aliansi Luo akan tetap mendukungnya, meski kalah. Ini adalah kesetiaan aliansi Luo. Jika ada di antara Anda yang merasa bertentangan dengan cara kami, hanya melihat angka, Anda bebas untuk pergi. Aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Luo Yunhai menjentikkan lengan bajunya saat dia pergi, membuat para tetua saling memandang dengan malu. Apakah dia adalah kepala klan Luo muda yang sama? Bocah itu akan berjuang mati-matian untuk setiap koin. Sementara kepala klan muda, hahaha. Zuo Fan, Anda meninggalkan begitu banyak ruang klan Luo untuk tumbuh. Para tetua berseri-seri melihat Luo Yunhai pergi. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain bertemu dengan bos yang setia. Kembali ke aula klan Luo, Luo Yunhai tidak sempat duduk saat Luo Yunchang bergegas mendekat, berteriak. Yunhai, apakah kamu mengajak semua orang untuk bertarung? Apakah Anda tahu para tetua aliansi itu ingin menjatuhkan seluruh klan kami? Kakak, tidak apa-apa, kerusakannya tidak besar. Luo Yunhai menjelaskan dengan senyum cerah. Kemudian, tawa datang dari luar. Hahaha, nona muda, agar kepala klan pergi sekuat tenaga terlepas dari konsekuensinya, dia harus melakukannya hanya untuk satu orang. Keduanya berbalik untuk melihat seorang lelaki tua berjalan, Leng Wuchang, penemu yang tidak diinginkan. Tuan Leng, maksudmu? Luo Yunchang mengingat sesuatu dan Leng Wuchang mengangguk. Luo Yunchang menoleh ke Luo Yunhai. Apakah yang dikatakan Tuan Leng benar? Kah kamu melihatnya? Luo Yunhai mengangkat bahu dan menghela nafas saat dia menjelaskan. Suasana hati Luo Yunchang tenggelam. Begitu, dia dan edifice Lord Chu. Dia kemudian pergi dengan mata merah. Luo Yunhai ingin menghiburnya tetapi Leng Wuchang menghentikannya. Kepala klan, nona muda ingin sendirian. Biarkan dia pergi. Namun, saya lebih khawatir tentang Steward Zuo. Tuan Leng, apa maksudmu? Luo Yunhai bertanya dengan tergesa-gesa. Leng Wuchang menghela nafas. Wanita adalah kejatuhan pahlawan. Steward Zuo dan bangunan Lord Chu menikah adalah hal yang baik, tapi itu juga membuatnya lembut. Sebelum Xie Wuyue dan pemimpin sekte Xuan disingkirkan, mereka akan menempatkannya dalam bencana terburuk, yang bahkan mungkin membuatnya terbunuh. Saya yakin Steward Zuo menyadari hal ini, tetapi dengan hatinya hanya terfokus pada Nona Chu, dia lebih suka mengambil risiko. Mata Luo Yunhai membelalak dan alisnya bergetar. 772. Wash. 4 sosok mendarat di depan kota yang bising, Zuo Fan, Chu Qingcheng, Sui Ruohua, dan Daner. Dalam sebulan, keempatnya telah melakukan sebagian besar perjalanan mereka ke Double Dragon Manor. Yang kita lihat sejauh ini sebagian besar adalah hutan belantara. Kota yang ramai seperti ini sangat disambut. Kami akhirnya bisa beristirahat. Bagaimana kalau kita tinggal selama sehari? Zuo Fan menyarankan. Gadis-gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Daner tersenyum malu-malu pada Zuo Fan. Kakak Zuo, pasti sangat sulit untuk selalu tinggal di alam liar. Sekarang kamu punya waktu untuk bertemu dengan saudari Qingcheng malam ini. Gadis malang, katakan itu lagi. Chu Qingcheng tersipu dan memelototinya. Zuo Fan hanya menyentuh lengannya dan tertawa. Hahaha, Daner, kamu sangat memahami kami. Karena kamu tahu rencanaku, kita masing-masing akan mengurus rencana kita sendiri. Kakau sama buruknya dengan dia. Chu Qingcheng memalingkan pipinya yang merah untuk memelototinya.
Zuo Fan mencibir, berjalan ke depan. Ayo cari penginapan dulu. Melihat langkahnya yang cepat, gadis-gadis itu terkikik. Setelah menikah, Zuo Fan seperti orang lain. Setidaknya dia tidak sedingin es. Sui Ruohua berbicara. Chu Qingcheng mengangguk. Melihatnya begitu hidup dan tanpa beban adalah yang aku inginkan. Hanya itu, apakah ini yang dia inginkan? Terlepas dari apa yang dia inginkan sebelumnya, sekarang dia hanya menginginkanmu. Jangan terlalu memikirkannya. Sui Ruohua menepuk bahunya. Daner datang sambil cekikikan. Ya, dia jauh lebih baik sekarang, tidak lagi kasar dan kasar. Mereka mengatakan seorang wanita mengubah seorang pria. Kamu sangat luar biasa saudari Qingcheng. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi saat dia melihat Zuo Fan sangat bahagia, beban di hatinya perlahan terangkat. Dia bertanya-tanya apakah kehadirannya dapat melemahkan ambisi pria ini, tetapi melihat dia begitu ceria sekarang, apa bedanya? Qingcheng, ayo istirahat di sini. Zuo Fan berhenti di depan sebuah bar dan memberikan senyum cerah kepada gadis-gadis itu. Chu Qingcheng menghela nafas, merasa gembira saat dia mengangguk. Gadis-gadis itu mengikutinya masuk. Mengambil meja, seorang pelayan ada di sana untuk mengambil pesanan mereka. Dia segera datang membawa teh karena meja lainnya berisik. Meskipun ada keributan, Zuo Fan melihat fitur halus Chu Qingcheng dan menutup matanya dengan damai. Ini adalah kehidupan orang biasa. Jauh lebih mudah daripada hari-hari pertempuran dan pembunuhan untuk bertahan hidup. Oh, saudari Qingcheng, karena kita akan pergi ke Double Dragon Manor, apakah kita dari Sekte Surga Mistik atau Sekte Perencana Iblis? Itu seharusnya Sekte Perencana Iblis karena kita mengkhianati Sekte Surga Mistik dan mereka pasti mengusir kita. Daner berteriak dan Sui Ruohua menjawab lebih dulu dengan senyum pahit. Daner tidak mengerti, tapi kami adalah kultivator yang saleh. Bukankah kita akan berubah menjadi setan seperti ini? Kami tidak pernah berlatih metode kultivasi iblis apapun. Konyol, kami berhenti bersikap benar sejak kami mengkhianati sekte kami. Bahkan jika kita tidak menjadi iblis, kita tetaplah kultivator iblis. Itu terlalu acak, menurutmu. Itulah jalan yang benar, tidak membiarkan pelanggaran aturan sekecil apapun atau Anda akan dihakimi. Daner dan Sui Ruohua mengobrol tentang di pihak mana mereka berada sekarang. Zuo Fan menutup matanya dan menyesap tehnya sambil tersenyum. Benar dan jahat, siapa di dunia ini yang benar-benar dapat memisahkan mereka? Apa yang benar? Apa itu setan? Tidak lebih dari gagasan bias yang diputuskan orang sendiri. Penatua Yuan benar, kebenaran dan iblis adalah jalan menuju Dao. Hahaha. Hanya orang bodoh yang akan berdebat tentang membuat perbedaan, tenggelam ke dalam lubang ini dan menyimpang dari Dao. Bodoh, benar-benar idiot. 9 ketenangan. Tiba-tiba, Zuo Fan mengerutkan alisnya, mendengar suara memanggil 9 ketenangan. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa membuka matanya dan merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa berseru, kamu tahu tentang Kaisar 9 ketenangan. 9 Serenities, kami telah menunggumu. Anda harus kembali, Anda harus mencapai Dao dan kembali. Siapa di sana? Zuo Fan membuka matanya, alisnya basah saat dia melihat sekeliling dengan panik. Gadis-gadis itu menatapnya dengan khawatir. Zuo Fan, ada apa? Ada apa? Zuo Fan mengerutkan kening, penuh dengan keraguan. Yang dia rasakan hanyalah detak jantungnya yang kuat. Merasakan dadanya, Zuo Fan merasakannya tenggelam, seolah-olah ada beban yang diletakkan di atasnya. Menyeka alisnya, Chu Qingcheng bergumam. Zuo Fan, kamu tertidur. Kami telah memanggilmu untuk bangun tetapi kamu sudah keluar selama 1 jam. Aku sudah tidur selama 1 jam. Zuo Fan terkejut. Dengan sifatnya, tidak mungkin dia tertidur begitu nyenyak. Itu seperti menyerahkan hidupku di piring perak. Dia kemudian mengingat suara itu dan merasa seolah-olah itu membawanya ke tempat lain. Ini pasti mengapa dia tidak bangun. Daner menatapnya tajam dan menyeringai. Kakak Zuo, akhir-akhir ini kamu sangat tegang. Frustrasi mungkin. Memutar matanya, Zuo Fan ingin menutup mulut gadis ini. Sekuat aku hidup, tidak ada yang bisa mempengaruhiku. Selain itu, bocah ini hanya tahu cara mempelajari kata-kata buruk. Chu Qingcheng ternganga, memelototinya dengan wajah merah. Sui Ruohua mencengkeram bahunya dengan keras dan berbicara dengan marah. Gadis, yang mengajarimu mengatakan itu. Tahan. Namun, Zuo Fan memotong kutukannya dan dia berteriak. Daner menyala dan menggoda. Kamu benar-benar frustrasi. Diam. Zuo Fan memelototinya dan bergumam. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kota menjadi sunyi? Gadis-gadis itu melihat sekeliling dan menemukan seluruh tempat kosong, bahkan pemilik atau pelayan pun tidak ada di sini. Hilang sudah hiruk-pikuk dari luar, orang tidak lagi berjalan di jalanan. Angin sepoi-sepoi yang menakutkan mengangkat debu dari jalan yang sepi membuatnya menjadi nada gelap. Chu Qingcheng mengerutkan kening dan tegang. Kota itu tiba-tiba kosong, seperti saat itu dengan Yan Mo. Apa, Yan Mo lagi?
Gadis-gadis lain berseru. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, hatinya tenggelam. Saya khawatir ini lebih buruk. Yan Mo menyerang di malam hari dan kami bertemu secara kebetulan. Tapi ini siang bolong ketika semuanya menghilang. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jebakan sialan. Saat dia selesai, angin kencang bertiup dan tekanan berat menghantam mereka. Retak, penginapan mulai hancur, dengan serbuk gergaji perlahan jatuh ke lantai. Zuo Fan panik dan membawa gadis-gadis itu keluar. Hati-hati. Gemuruh, suara keras bergema dan seluruh penginapan rata dengan tanah, menimbulkan awan debu saat membentuk tornado. Begitu debu berhamburan, mereka melihat jejak telapak tangan selebar 100 meter ke tanah tempat penginapan itu berada. Di atasnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak, melihat ke bawah dengan mata dingin. Kamu bukan pemenang dari pertemuan naga ganda tanpa bayaran, kultivator setan muda yang paling luar biasa dari generasi ini. Kamu berhasil merasakan telapak tanganku dan mengelak. Kamu siapa? Kenapa kamu mengejarku? Zuo Fan menarik gadis-gadis itu berdiri, jantungnya berdebar kencang. Dari telapak tangan itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu lebih kuat dari seorang ahli tahap etiril. Dia berada di tahap harmoni jiwa. Ini adalah seorang ahli yang tidak bisa dikirim oleh 3 sekte yang lebih rendah. Itu membuat hatinya tenggelam. Meletakkan jebakan sebesar itu, tidak mungkin dia sendirian. Apakah itu berarti tidak ada jalan keluar? Zuo Fan mengepalkan tinjunya saat pikirannya berpacu untuk mencari jalan keluar. Hahaha, Zuo Fan, kita bertemu lagi. Hanya saja kali ini, bibit keji sepertimu tidak akan kabur lagi, suara yang sangat akrab terdengar. Zuo Fan menghela nafas ke dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekhawatiran terbesarnya akan datang menemukannya. 773. Sekte Adil Universal, Zhao Dezu. Zuo Fan menyipitkan mata ke wajah menjijikkan itu. Gadis-gadis itu tertegun. Mereka tidak pernah mengira orang yang akan datang setelah mereka akan menjadi yang terakhir dari 3 sekte superior, Sekte Universal Rites. Tidak heran mereka mengirim ahli Soul Harmony. Sekte superior pasti memiliki kekuatan. Berjalan mondar-mandir, dengan puluhan ahli ethereal stage yang kuat di belakang, Zhao Dezu mencibir. Yah, Zuo Fan, kamu tidak melihat yang ini datang, kan? Ya, itu benar-benar tidak terduga. Zuo Fan serius. Saya tahu saya menginjak banyak hal, tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu dengan Anda. Berdasarkan kebencian, Sekte Surga Mistik paling membenciku, tapi aku menghancurkannya. Yang berikutnya adalah Yang Mulia Si, tetapi dengan Yang Mulia di sekitar, mereka tidak dapat bergerak karena mereka ingin menyergap saya. Yang ketiga adalah Heaven Trailing Sekte, tetapi karena mereka adalah Sekte 3 tengah terakhir, saya memiliki cara untuk mengatasinya. Tapi dari semua yang lain, Sekte Universal Rites adalah yang terakhir saya pikir akan datang. Hahaha, mengambilnya secara logis, pengaturan dan jalur kami telah ditetapkan. Anda dan Sekte saya juga cukup jauh, hampir tidak berkomunikasi. Jadi bagaimana Anda tahu tentang jalan kita dengan sangat jelas? Entah Anda telah mempersiapkannya dari awal untuk menyergap saya, atau ada seseorang di Sekte Perencana Iblis yang memberi Anda info. Tapi perselisihan saya dengan orang tua itu cukup baru. Jadi kapan Anda melakukan kontak? Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan merenung, lalu dia terkekeh. Benar, pertemuan naga ganda, Lu Xie dan Yang Mulia Si. Anda menghubunginya saat itu. Hati Zhao Dezu tenggelam, menatap tajam ke arah Zuo Fan dan tertawa. Hahaha, mereka semua mengatakan kamu cerdik dan duri di samping. Sekarang saya tahu pasti, jika iblis sepertimu tidak disingkirkan sekarang, kamu akan segera menimbulkan malapetaka di dunia. Hari ini, Sekte Universal Rites saya akan mengalahkan iblis demi kebaikan umat manusia. Kebaikan apa? Zuo Fan mengabaikan bualan Zhao Dezu dan menghela nafas. Awalnya aku tidak terlalu peduli dengan Sekte Perencana Iblis. Lagi pula, bukan klan Luo yang dibangun selangkah demi selangkah. Begitu banyak masalah yang diabaikan. Saya pikir saya akan kembali ke klan Luo setelah pekerjaan selesai dan tidak terlibat dalam politiknya. Tapi siapa yang tahu itu akan kembali menggigitku. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menunjuk ke arah gadis-gadis itu dan berbicara dengan nada keras. Saudaraku, kamu ingin memusnahkan iblis, tidak apa-apa. Tapi tinggalkan para kultivator yang benar dari ini. Chu Qingcheng mempererat pegangannya di tangan Zuo Fan saat dia menggelengkan kepalanya. Sui Ruohua dan Daner juga teguh untuk tetap tinggal. Tapi Zuo Fan tidak melihat mereka, hanya pada Zhao Dezu. Berada di sekitar iblis sepertimu, tidak ada yang tidak bersalah. Mereka semua diambil dengan cara setan. Mereka semua harus mati. Suara mendesing. Zhao Dezu mengoceh, tetapi terpotong karena sesuatu mendatanginya. Dia merasakan kematian menjulang dan memiringkan kepalanya secara refleks. Wosh! Serangan itu melewati wajahnya dan mengirimkan getaran dingin ke tulang punggungnya. Kemudian dia mendengar teriakan dari belakang.
5 ahli ethereal stage tanpa kepala, jatuh ke tanah. Kemudian jiwa mereka keluar dan meneriakkan kemarahan mereka karena kehilangan tubuh mereka. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Zuo Fan. Zhao Dezu meraung. Dia tidak mengira Zuo Fan akan begitu biadab, menyerang tanpa sinyal dan membunuh 5 saudara laki-lakinya. Dia hampir mati juga. Saat dia berbalik ke Zuo Fan, dia menemukan Zuo Fan telah meraih tangan Chu Qingcheng saat mereka semua melarikan diri. Itu adalah pengabaian terang-terangan. Zhao Dezu sangat marah. Teman-teman, mulai susunannya. Ya Pak, riak melintasi seluruh ruang dan seperti jaring, menyegel kota. Di ujungnya, Zuo Fan bisa melihat 500 ahli tahap ethereal duduk bersila dan memegang penghalang. Alis Sui Ruohua bergetar saat dia berteriak. 500 ahli tahap ethereal. Hanya seseorang seperti Universal Rites Sekte yang dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Ini seperti kekuatan seluruh Sekte 3 bawah. Itu sebabnya aku bilang bertemu dengan Sekte Universal Rites adalah yang terburuk. Selain penjaga Sekte yang tidak pernah meninggalkan rumah, mereka dapat mengirim kekuatan apapun dan dapat dengan mudah menghancurkan Sekte 3 bawah. Kami berempat sekarang menghadapi kekuatan penghancur seperti itu. Zuo Fan menggertakkan giginya, keringat mengumpul di dahinya. Daner takut. Kakak Zuo, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, dengan aku di sini, kamu akan aman. Zuo Fan mengungkapkan senyuman saat 2 lingkaran cahaya emas muncul di mata kanannya. Mata kehampaan tahap kedua, pemusnahan kehampaan. Riak ditembakkan yang menghantam penghalang dan membuat lubang di dalamnya. Darah menyembur keluar saat puluhan ahli ethereal stage langsung memucat karena serangan balik yang berat. Zuo Fan saat itu tiba di depan penghalang. Dia melihat lubang di dalamnya dan menjentikkan tangan kanannya, meninju saat mengeluarkan warna merah yang brutal. Boom! Pada saat itu, kekuatan lengan kilin dilepaskan, memecahkan penghalang. Dengan ledakan keras, dia membuat celah di dalamnya dan memaksa lusinan ahli tahap ethereal lainnya muntah darah dan pingsan. Yang lain yang menjaga barisan bergetar seperti daun, tetapi tanda yang mereka buat tegas. Sayang sekali itu tidak berguna. Zuo Fan telah membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Berlari, menarik Chu Qingcheng, Zuo Fan berteriak. Keempatnya bergegas melewati celah dan terbang menjauh. Zhao Dezu menginjak dengan marah. Sialan, hajingan ini memiliki keterampilan untuk memecahkan susunan. Penghalang itu tidak berguna baginya. Dasar bodoh. Dia melarikan diri jadi untuk apa kamu menahannya? Turunkan dan kejar mereka. Orang-orang itu akhirnya bereaksi dan menurunkan penghalang untuk mengejar. Hampir 500 ahli ethereal stage mengejar hanya 4 orang. Aura perkasa mereka terasa seperti tsunami. Kakak Zuo, mereka hampir mengejar. Apa yang kita lakukan? Daner melihat energi buas di belakang dan panik. Zuo Fan serius. Terus berlari dan jangan menoleh ke belakang. Jangan goyah atau ini sudah berakhir. Ini hidup atau mati. Ya, Daner gemetar ketakutan tetapi kemudian pulih saat dia fokus terbang. Chu Qingcheng juga serius, meraih Daner dengan satu tangan dan Zuo Fan dengan tangan lainnya saat dia bergegas maju. Tapi kemudian dia melihat satu tangan kosong. Zuo Fan tidak ada di sana. Chu Qingcheng menoleh ke belakang untuk melihat Zuo Fan berhenti. Zuo Fan. Chu Qingcheng berteriak. Zuo Fan berteriak sebelum dia berhenti. Jangan melihat ke belakang dan lari saja. Qingcheng. Sui Ruohua menoleh ke belakang mengetahui apa yang dia rencanakan. Dengan air mata berlinang, Chu Qingcheng melihat tekad Zuo Fan dan menggertakkan giginya. Dia menarik Sui Ruohua dan Daner saat dia terbang lebih cepat. Sui Ruohua berseru, Qingcheng, apakah kamu benar-benar meninggalkannya? Dia melawan 500 ahli ethereal stage dan ahli soul harmony. Aku tidak mau, tapi aku harus. Mata Chu Qingcheng merah. Aku terlalu lemah dan hanya akan membebaninya. Lebih baik pergi dulu dan kabur dari kejaran mereka. Kemudian dia dapat menemukan caranya sendiri untuk melarikan diri. Saya percaya bahwa bahkan dalam situasi berbahaya ini dia masih bisa keluar hidup-hidup. Chu Qingcheng mungkin telah berbicara dengan gadis-gadis itu atau mungkin pada dirinya sendiri, untuk memberikan keyakinannya dan mempercayai Zuo Fan. Tapi dia tahu jauh di lubuk hati bahwa kekuatan Universal Rites Sekte bisa memusnahkan 3 sekte yang lebih rendah. Peluang Zuo Fan sangat tipis. Gadis-gadis itu hanya bisa berdoa untuknya. Chu Qingcheng memegang 2 lainnya dengan tangan gemetar saat dia terbang, menggigit bibirnya sampai berdarah. Sui Ruohua melihat rasa sakitnya dan mempererat cengkeramannya di tangan Chu Qingcheng. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ya, saudara Zuo selalu keluar hidup-hidup. Dia mendapatkan kekuatan dan kecerdasan. Daner terhibur. Chu Qingcheng menundukkan kepalanya saat dia terus terbang. Dia benar-benar berharap itu benar, tapi hanya dia yang tahu Zuo Fan mengatakan agar mereka tidak menoleh ke belakang sama dengan mengucapkan selamat tinggal. 774. Ketika orang berpisah, mereka masih berharap untuk bertemu satu sama lain untuk terakhir kalinya.
Jadi mengapa saya menyuruhnya untuk tidak melihat ke belakang untuk melihatnya lagi? Melayang dan melihat gadis-gadis itu menghilang di kejauhan, mata Zhou Fan menjadi kabur. Mungkin aku tidak ingin dia melihatku menangis, hahaha. Wosh! Kekuatan luar biasa datang menekan saat angin kencang mengibarkan pakaiannya. Zhao Dezu datang ke depan dan terkekeh di belakangnya. Hahaha, kamu tidak lari. Bahkan jika Anda merusak susunannya, Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari 500 ahli tahap etiril saya. Pada akhirnya, kamu hanya tidak ingin mati seperti itu. Menutup matanya, Zhou Fan mengusir kabut dari matanya saat dia meludah. Karena aku tidak bisa melarikan diri, bertarung lebih baik. Kamu benar-benar habis-habisan, menggunakan 500 untuk melawanku. Hehehe, cara apa lagi yang ada saat berhadapan dengan orang aneh sepertimu? Kami harus memastikan iblis sepertimu tidak akan pernah melarikan diri. Zhao Dezu mengejek dan melirik dua lusin pria di samping. Kejar gadis-gadis itu. Kalian semua berurusan dengan iblis itu. Ya, Tuan. Dua lusin menangkupkan tangan mereka dan hendak mengejar mereka, tetapi ketika mereka sampai di Zhou Fan, sebuah ledakan bergema. Dengan kilasan tangisan merah dan sedih, dua lusin ahli terlempar ke belakang, babak belur dan berdarah. Mereka semua tampak terkejut melihat Zhou Fan di hadapannya ada naga merah setinggi ratusan meter yang menghalangi jalan mereka. Itu membuka rahangnya yang berdarah, menatap mangsanya dengan kilatan buas di matanya saat melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Zhao Dezu mendengus, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Zhou Fan, kamu mengeluarkan jiwamu begitu cepat. Anda ingin keluar semua. Gadis-gadis itu pasti sayang padamu. Hanya beberapa gadis bodoh, itu saja. Zhou Fan berbicara dengan berat. Zhao Dezu, kamu hanya mengejar kepalaku. Nah, inilah aku, jangan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam ini. Zhao Dezu menyeringai. Tidak bersalah. Hahaha, tidak ada hal seperti itu ketika mereka terlibat denganmu. Sekte Universal Rites membersihkan setan sampai yang terakhir. Gadis-gadis itu akan dimusnahkan cepat atau lambat. Boom, dia tidak selesai saat angin puyuh yang ganas menerpa mereka. Sapuan ekor Raja Naga Merah yang Maha Kuasa benar-benar menghalangi jalan ke depan. Zhou Fan berbalik, matanya dipenuhi dengan haus darah. Tidak ada yang akan melewatiku selama aku bernafas. Pamer. Zhao Dezu mengejek. Kamu masih ingin menghentikan 500 ahliku. Lihat bagaimana saya melewati batas Anda. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kembalikan gadis-gadis itu dan hancurkan mereka di depan matamu. Anda akan melihat akhir apa yang menunggu semua yang berkeliaran di sekitar iblis seperti Anda. Hahaha. Tertawa, Zhao Dezu menjentikkan tangannya lagi dan 30 ahli ethereal stage mengungkapkan jiwa mereka untuk menyerang. Bilah, tombak, kapak, semua jenis jiwa dipajang dan melepaskan kekuatan mentah mereka saat mereka mendatangi Zhou Fan. Zhou Fan membuat Raja Naga Merah yang Maha Kuasa menggesekkan ekornya ke arah mereka. Boom, ledakan keras bergema dan asap mengepul. Kekuatan bentrokan itu membuat para ahli tahap ethereal lainnya mundur. Ketika itu dibersihkan, 20 ahli tahap ethereal Sekte Adil Universal sekarang berada di tanah, berdarah dari mana-mana sementara 10 terakhir terengah-engah dan berdarah dari mulut mereka. Sementara di depan mereka ada naga merah yang terluka dan babak belur. Tapi itu berdiri di tempatnya, tidak membuat satu gerakan pun. Serangan jiwa 30 ahli tahap ethereal masih tidak bisa menggerakkan naga besar itu. Zhou Fan menatap mereka dengan dingin dengan wajah pucat. Dia gemetar dan meludahkan darah. Tapi dia tetap teguh, seolah dia masih baik-baik saja, membuat Zhao Dezu terlihat sangat jijik. Raksasa, itulah yang dikatakan penampilan mereka, menatap Zhou Fan dengan tak percaya. Seorang pria yang menerima 30 serangan ahli namun masih berhasil melukai 20 orang sambil mendorong mundur sisanya sudah melampaui kemampuan manusia biasa. Kekuatannya tidak pernah terdengar. Dia benar-benar yang terbaik di Double Dragon Gathering untuk mengalahkan ketiga sekte superior. Ketika Zhao Dezu kembali, mereka tidak mempercayainya. Tapi sekarang, kebenaran menatap mereka tepat di wajah. Mereka semua tersentak dan berbisik karena kaget dan kagum. Zhao Dezu kesal. Dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak datang ke sini untuk meningkatkan ketenarannya dengan penggemar baru, tapi menguburnya untuk selamanya. Tapi sekarang, orang-orang bodoh ini tidak menyadari situasinya. Bagaimana mereka bisa mengagumi bibit iblis keji ini? Cukup, ingat tempatmu sebagai kultivator yang saleh. Zhao Dezu menggonggong sambil menunjuk Zhou Fan. Kalian semua menyerang. Dapatkan saya kepalanya, untuk pemeliharaan. Semua orang terbangun dan pergi ke Zhou Fan saat mereka melepaskan kekuatan mereka, tanpa rasa takut. Zhou Fan menyeringai. Ya, ambillah kepalaku. Anda harus melakukannya, untuk takdir. Tapi itu juga takdir yang menentukan berapa banyak dari Anda yang benar-benar keluar hidup-hidup dari ini. Lihatlah 20 orang yang terluka parah. Mereka tidak kalah berani dari Anda, tetapi apa yang mereka dapatkan? Pada akhirnya,
hanya yang selamat yang bisa menikmati kemenangan. Anda sebaiknya memikirkan hal ini. Apakah Anda ingin dibuang atau pemenang? Kamu putuskan. Mereka semua goyah, terhenti. Karena mereka terlihat mirip satu sama lain, sepertinya tidak ada lagi yang tertarik untuk menjadi yang pertama. Saudaraku, kamu yang memimpin, aku akan menjagamu. Dan berakhir mati, kamu saja yang melakukannya. Dengan pengingat biasa dari Zuo Fan, pertahanan diri batin mereka dibawa ke permukaan sebelum mereka menyadarinya. Mereka telah kehilangan semua keberanian dan panik sekarang. Tidak peduli berapa banyak mereka, begitu hati mereka terguncang, mereka menjadi tidak lebih dari rakyat jelata. Jumlah mereka tidak berarti apa-apa. Zuo Fan menyeringai jijik melihat mereka begitu picik. Pada saat yang sama, dia memegangi perutnya saat darah terus mengalir dari mulutnya. Dia juga terluka parah. Jika mereka mendatanginya lagi, selusin saja sudah cukup untuk menghabisinya. Tetapi dengan membuat celah di antara mereka dan menunjukkan keegoisan mereka, Zuo Fan yang sekarang menjadi macan kertas menghentikan ratusan ahli ini untuk datang. Siapapun akan menertawakan adegan seperti itu. Kekuatan besar sekte direduksi menjadi orang-orang bodoh yang bertengkar, tidak bisa mendapatkan pria yang terluka. Zhao Dezu menginjak marah, mengutuk. Dasar orang bodoh. Apa yang kamu takutkan? Dia tergantung pada seutas benang, serang. Dapatkan saya kepalanya dan saya akan membuat pemimpin sekte memuji Anda. Lalu mengapa kamu tidak pergi? Namun, itu memiliki efek sebaliknya. Seorang murid sekte adil universal memberinya tatapan tajam. Terkejut, Zhao Dezu tergagap. Aku, Zuo Fan dipenuhi dengan tipu daya tanpa akhir. Bahkan jika terluka, tidak ada yang tahu skema apa yang dia sembunyikan. Dan Anda ingin saya pergi ke sana? Kapan dia mempermainkan Ye Lin sedemikian rupa? Jika saya pergi ke sana, menjaga hidup saya akan menjadi keajaiban. Kenapa aku harus pergi? Aku terlalu muda untuk mati. Untuk apa aku membawa kalian semua kalau bukan untuk mendapatkannya? Namun, melihat dia ketakutan, mereka bahkan lebih ketakutan. Sekarang tidak ada yang mau menyerang. Dengan demikian, 500 ahli dari Universal Rites Sekte menatap seperti orang bodoh pada seorang pria yang terluka. Zhao Dezu sangat marah sementara Zuo Fan menyeringai. Dia tidak bisa melarikan diri. Sementara mengalahkan 500 dari mereka tidak mungkin. Dia hanya berharap bahwa dengan melawan mereka dia memberi gadis-gadis itu cukup waktu. Zuo Fan merasakan isi perutnya terbakar saat darah tersangkut di dadanya dan membuatnya sulit bernapas. Meski begitu, dia masih berdiri di sana, berpura-pura seolah dia baik-baik saja. Tepuk tangan. Seseorang bertepuk tangan. Hahaha, meskipun macan kertas yang terluka, Anda masih berhasil menggoyahkan tekad 500 ahli sekte adil universal. Pantas saja Zhao Dezu berkata kau akan menjadi malapetaka terbesar di jalan lurus. 775. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menoleh ke belakang saat dia merasakan jantungnya tenggelam. Tak jauh darinya, seorang pria paruh baya kurus berbaju putih keluar dari pepohonan. Melihat senyumnya yang lembut tetapi matanya yang tajam, Zuo Fan tahu bahwa orang ini sama sekali tidak baik. Terlebih lagi, dia juga seorang ahli soul harmoni. Menyipitkan mata, Zuo Fan berpikir sendiri. Tampaknya ahli Universal Rites Sekte yang mereka miliki siap untuk menyerang. Mengikuti pemikirannya, 7 lampu menyala ketika lebih banyak kultivator Soul Harmony Stage muncul di sampingnya, termasuk lelaki tua berambut perak yang dilihatnya di kota. Tampilan kekuatan seperti itu membuat Zuo Fan menghela nafas. Aku bisa menakut-nakuti 500 ahli Ethereal Stage, tapi aku tidak punya kesempatan melawan 8 ahli Soul Harmony. Melirik ke 8, dia mulai menghitung bagaimana memblokir mereka agar tidak mengejar Chu Qingcheng. Saat ini, Zuo Fan sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Yang dia inginkan sekarang adalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Zhao Dezu menyapa para tetua. Melihat 8 orang itu, Zhao Dezu yang kesal dan terjebak akhirnya menemukan kakinya yang tebal untuk dipeluk. Pakar tahap ethereal lainnya juga menjadi tenang. Mengabaikan mereka, lelaki tua berambut perak itu mengerutkan kening, menatap Zuo Fan dan jiwa naga yang kuat. Ada begitu banyak dari kalian namun kalian bahkan tidak bisa menyingkirkan anak nakal setelah sekian lama. Saya pikir ketika saya datang semuanya akan beres sekarang. Tapi lihat kekacauan ini. Anda telah mempermalukan sekte universal yang benar. Hati semua orang membeku dan mereka menundukkan kepala. Tapi bukankah mereka berempat? Mengapa hanya ada satu? Di mana gadis-gadis itu? Setidaknya tunjukkan padaku tubuh mereka. Pria tua berambut perak itu bertanya. Zhao Dezu berseri-seri dengan membungkuk dalam-dalam. Elder, ketiga gadis itu telah melarikan diri. Bocah ini memblokir kami di sini. Kami akan menjatuhkannya dan kemudian mengikuti mereka. Apa? Satu orang menahan 500. Pria tua berambut perak itu sangat marah. Bagus, sangat bagus.
Anda benar-benar menyedihkan. Ada ratusan dari Anda namun Anda bahkan tidak dapat menangani 4 orang, akhirnya terjebak hanya berurusan dengan 1 orang. Apakah Anda ingin saya turun tangan, begitu? Untuk memilih yang lemah. Jika tersiar kabar, Sekte Adil Universal tidak akan memiliki nama lagi, hahaha. Zhao Dezu, kamu mengajukan petisi kepada Sekte agar banyak orang membantumu. Saya pikir Anda dapat diandalkan tetapi sekarang saya melihat Anda bukan apa-apa. Anda bahkan tidak dapat menjatuhkan 4 orang dengan begitu banyak orang di pihak Anda. Apakah Anda ingin 500 lagi untuk menyelesaikan pekerjaan? Zhao Dezu tersentak ke belakang setelah dimarahi. Dia menjadi merah karena malu dan keengganan. Elder, ini bukan tentang angka, tapi betapa liciknya bocah ini. Menggunakan lidah iblisnya untuk menghasut kekacauan, mengubah semua orang ini menjadi rakyat jelata. Tidak masalah meskipun mereka 1000, mereka akan tetap sama. Semakin banyak mereka, semakin banyak kekacauan. Selain itu bukan salah kita semua. Bukankah aku memintamu untuk menghentikan pelarian mereka, sekarang? Zhao Dezu menatap penatua berbaju putih itu dengan hati-hati, tetapi tidak berani berbicara. Pria tua berambut perak itu mengikuti pandangannya dan bertanya dengan nada gelap. Penatua Baihe, kita telah membahas ini sebelumnya, bahwa kita akan bekerja sama dalam memotong setiap kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa Anda tidak masuk ketika gadis-gadis itu melarikan diri? Hahaha, bagaimana ini salahku? Penatua itu tertawa kecil dan mengejek. Penatua Yin Cui, Anda menunggu bersama saya, namun selalu ingin bergerak dan mendapatkannya. Jadi saya pikir dengan ahli soul harmoni dan 500 ahli tahap ethereal, mendapatkan 4 anak nakal masih di tahap radiant akan menjadi sepotong kue. Itu sebabnya intervensi saya tidak ada gunanya, hanya berkeliaran di sini untuk jalan-jalan santai. Tapi siapa yang pernah berpikir Anda akan membiarkan mereka panik melarikan diri? Dan setelah aku kembali, aku merasa lebih konyol bagaimana 500 ahli dihentikan oleh satu bocah. Hahaha, itu lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Penatua Yin Cui, itu terjadi bahkan dengan bantuanmu. Apakah itu berarti semua murid ini akan musnah jika bukan karena Anda? Saya sekarang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Anda. Dari penatua, eksekutif, hingga para murid, tidak ada yang berharga. Wajah tetua Yin Cui berkedut dan memerah lalu dia memelototi Zhao Dezu, berharap dia bisa menghancurkannya. Melihat bagaimana keempatnya melarikan diri dan Zhao Dezu memimpin 500 ahli mengejar mereka, dia mengira kemenangan ada di dalam tas. Itulah mengapa dia mengambil waktu manisnya datang ke sini daripada menyelesaikannya dengan cepat, takut mereka akan berbicara di belakang bahwa dia memilih seseorang yang lebih lemah darinya. Bahkan jika itu untuk sekte, masih sakit mendengarnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zhao Dezu akan menjadi orang bodoh bahkan tidak menyelesaikan tugas sederhana ini, bahkan melibatkan para tetua dan mempermalukan mereka dengan tindakan tak tahu malu ini. Jika bukan karena bocah ini menjadi murid pemimpin sekte dan pilar sekte masa depan, dia pasti sudah mati di tempat. Terengah-engah, mata tetua Yin Cui berkilat. Zhao Dezu tidak berani melihatnya, menundukkan kepalanya. Dia mengutuk Zuo Fan. Jika bukan karena hajingan ini, aku tidak akan membodohi diriku sendiri di hadapan para tetua. Yang lain dapat melihat Penatua Yin Cui sangat marah dan tersenyum, memberinya jalan keluar. Penatua Yin Cui, gadis-gadis itu seharusnya tidak pergi jauh. Seharusnya mudah untuk mengejar mereka. Zhao Dezu memiliki kesalahannya, tetapi itu tidak masalah. Anda orang penting dan harus membiarkan dia mengingat kesalahan ini. Setelah kami menyelesaikan ini, kami akan menanganinya kembali di sekte. Dengan ciuman di belakangnya, Penatua Yin Cui mengangguk. Kedelapan orang itu saling memandang lalu melewati Zuo Fan bersama, sama sekali mengabaikannya. Zhao Dezu, kami akan menyerahkan ini padamu. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya dengan begitu banyak pria, Penatua Yin Cui memperingatkan. Zhao Dezu menggelengkan kepalanya, tetua Bai He tersenyum. Anak-anak, jangan biarkan kata-katanya membingungkan kalian. Jika Anda berhasil membunuhnya, Anda semua akan mendapatkan imbalan. Jika Anda membiarkannya melarikan diri, Anda semua akan mati. Ya, Tuan. Semua orang berteriak. Perintah seorang penatua berbeda dengan perintah Zhao Dezu, seorang murid. Dia dengan mudah membangkitkan semangat juang para ahli ethereal stage ini. Para tetua mengangguk lalu melewati Zuo Fan tanpa mempedulikannya. Mereka merasa tidak benar dengan membunuhnya sendiri. Mereka masih memiliki nama sebagai kultivator yang benar untuk dipertahankan. Lebih baik membiarkan mereka menyelesaikannya. Sedangkan untuk para gadis, mereka sangat berguna. Konstitusi itu tidak boleh sia-sia. Boom. Namun, mereka tidak sampai jauh, karena ledakan kekuatan yang datang membuat pakaian mereka berkibar dari ekor Raja Naga Merah yang maha kuasa. Sudah kubilang, selama aku di sini, tidak ada yang akan melewatiku. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Kedelapan tetua menatapnya dengan marah dan kaget karena mereka sama sekali tidak peduli dengan ahli tahap ethereal.
Zhao Desu mengejek. Hahaha, Zuo Fan, kamu bodoh, kamu benar-benar ingin mencoba dan menghentikan 8 tetua. Apa kau tahu perbedaan antara panggung harmoni jiwa dan panggung ethereal? Ya, kami tidak ingin membuang waktu untuk seekor anak anjing, kami memiliki status untuk dipertahankan. Jadi jangan mendorongnya. Penatua Bai He mencibir. Dan selain itu, kamu tidak layak. Zuo Fan menyeringai sinis. Oh, karena kamu tidak ingin menyerang, maka duduk saja di sana, oke. Wajah 8 tetua jatuh. Penatua Yin Cui menatap Zuo Fan lama dan menarik napas dalam-dalam. Baik, karena bibit jahat ini ingin mati di tangan ahli harmoni jiwa, maka aku akan menurutimu. Tetua Yin Cui tiba-tiba bergetar dan kekuatan luar biasa datang darinya. Lonjakan yang tiba-tiba memaksa para ahli tahap ethereal untuk mundur dari palu besar 100 meter yang terbentuk di belakang sesepuh. Jiwaku adalah jiwa alat, palu penghancur surga, kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Palu besar itu kemudian menyatu dengan tubuhnya, membuat tubuhnya membengkak dan mengeluarkan cahaya perak. Mengepalkan tinjunya saja mengirimkan riak yang kuat. Setelah mencapai harmoni, tubuhku seperti berlian, pukulanku menghancurkan gunung. Bahkan jiwa naga langitmu akan berubah menjadi debu. Dengan kilatan menyeramkan di matanya, Penatua Yin Cui menyeringai. Jika Anda melawan para ahli tahap ethereal ini, Anda mungkin akan hidup lebih lama. Tapi karena kamu ingin mati, jadilah tamuku. Tetua Yin Cui menembak lurus ke arah Zuo Fan, tinju tanpa henti menghantam dadanya, brutal dan biadab. 776. Hahaha, Zuo Fan, kamu telah membuat marah para tetua Soul Harmony Stage kami. Kamu pasti sangat ingin mati. Zhao Dezu menunjuk wajah dingin Zuo Fan dan menertawakan tindakan bunuh dirinya. Penatua Bai He menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Kami tidak memilih yang lemah kali ini, yang lemahlah yang mengejek kami. Ya, dia pasti berpikir bahwa mati di tangan ahli Soul Harmony akan jauh lebih terhormat. Penatua lainnya menggelengkan kepalanya, memandang dengan jijik. Ada banyak orang idiot seperti dia, seolah-olah semakin luar biasa kematiannya, semakin baik kemuliaannya, hahaha. Tapi bukan berarti kau harus mati di tangan bawahan. Lagi pula, bahkan para ahli terkadang tidak bisa membantu tetapi mengatasi beberapa bug. Semua orang mengangguk dan terkekeh. Ratusan ahli tahap ethereal bahkan bersemangat. Mereka akan melihat serangan tetua mereka yang agung. Angin membawa kekuatan yang mengerikan pada Zuo Fan, mendorongnya ke bawah dan membuatnya terengah-engah. Meski begitu, dia berdiri kokoh, punggungnya lurus, saat dia membawa Raja Naga Merah yang maha kuasa kembali ke dirinya sendiri. Penatua Yin Cui mengangkat alis, menuliskannya sebagai ketakutan dan menertawakan Zuo Fan karenanya. Kamu mengambil jiwamu kembali. Anda pikir itu akan menyelamatkan Anda? Saya seorang ahli harmoni jiwa. Tinju ini akan menghancurkan tubuhmu dan menghancurkan jiwamu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Hahaha, kamu salah tentang itu. Saya mengambilnya kembali bukan karena takut, tetapi untuk mengurangi jangkauan pertahanan. Zuo Fan menyeringai. Penatua Yin Cui harus tertawa lebih keras karenanya. Jangkauan pertahanan. Hahaha, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memblokir pukulan saya? Bahkan dengan armor spiritual kelas 9, kamu tetap akan mati. Penatua Yin Cui mempercepat serangannya, tiba di Zuo Fan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu begitu hebat hingga membuat wajah Zuo Fan terbelah, berdarah di mana-mana. Jiwanya gelisah, seolah takut akan kekuatan ini, pukulan ini. Zhao Dezu sedang bersenang-senang. Dalam pertemuan naga ganda, namanya menjadi bukan apa-apa dan sekarang menjadi bukan apa-apa di depan para tetua. Tapi Zuo Fan yang aneh akhirnya akan mati. Pakar tahap ethereal lainnya berteriak kegirangan. Ketujuh tetua lainnya menggelengkan kepala. Dengan seberapa dalam celahnya, pertarungan ini membosankan. Itu seperti preman yang menjulang pada anak berusia 3 tahun. Saat semua orang mengira ini akan berakhir, nasib Zuo Fan berubah. Cahaya berdarah dengan jejak hitam bersentuhan dengan Penatua Yin Cui. Pukulan tetua baru saja akan mengenai Zuo Fan, tetapi kemudian terbelah menjadi dua, bersiul tepat di telinga Zuo Fan saat jejak darah mendarat di alisnya. Penatua Yin Cui tercengang, tapi kemudian, tawa kecil terdengar di telinganya. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menurunkan jangkauan pertahanan hanya untuk memblokir seranganmu? Zuo Fan menunjukkan senyum sinis, matanya berkilat dingin. Aku hanya bersiap-siap untuk meretasmu. Tetua Yin Cui terguncang, bingung, tetapi kemudian dia dengan cepat menggigil. Dia melihat ke bawah untuk melihat dirinya sendiri. Dia terbelah menjadi dua bagian, dengan darah menetes dari jeroannya. Karena dia telah menyerang, bagiannya hanya melewati Zuo Fan. Sekarang dia menatap mata Zuo Fan. Dia tidak memiliki tekad untuk mencoba dan menjatuhkan mereka bersamanya, dia sebenarnya siap untuk membunuh seorang ahli Soul Harmony. Meskipun tetua tidak mengerti bagaimana bisa mati seperti ini.
Penatua Yin Cui setidaknya ingin tahu apa yang terjadi sebelum meninggal, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Saat dia berbalik, matanya menjadi kosong dan dia terjatuh ke tanah. Mati dengan keluhan. Kejutannya begitu hebat sehingga semua orang menyangkal apa yang mereka lihat. Para ahli tahap ethereal dan para tetua semua tersentak menyaksikan bagian yang berdarah. Itu ahli harmoni jiwa. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Dentang. Pedang yang memiliki cahaya berdarah dan urat hitam di atasnya berputar di udara dan terbang di tangan Zuo Fan dengan dengungan ceria. Seperti bersemangat dengan pembunuhan yang baru saja dilakukannya. Dengung lapar bergema dan membuat yang lainnya menggigil ketakutan. Pedang itu, Tetua Bai He dan 6 tetua berbagi pandangan. Ini seharusnya menjadi tugas sederhana sekarang setelah 8 dari mereka datang untuk berurusan dengan beberapa anak nakal. Mereka datang hanya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, tetapi bukan berarti mereka benar-benar akan campur tangan. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka akan benar-benar kehilangan ahli soul harmoni begitu saja di tangan senjata. Hati para tetua lainnya tegang, tidak lagi memandang rendah anak itu. Zhao Dezu ketakutan setengah mati dan terhuyung mundur. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda membunuh sesepuh soul harmony stage? Sudah kubilang, tidak ada yang akan melangkah lebih jauh dariku. Mengabaikannya, Zuo Fan menjentikkan pedangnya dan tersenyum dingin. Dia seperti seorang raja tertinggi yang menjalankan perintahnya yang perkasa. Para tetua tidak peduli padanya sebelumnya, tetapi kali ini mereka tidak akan terlalu terburu-buru. Pedang aneh itu pasti akan menjanjikan mereka kematian jika tidak. Benda apa itu? Penatua Bai He menyipitkan mata saat keringat menetes. Yang lainnya juga sama, mundur dari pedang itu. Dalam sekejap, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Para ahli tahap ethereal memiliki dorongan moral dengan 8 tetua, bahkan akan menyerang. Tapi kemudian salah satu dari mereka harus mati dan menggoyahkan tekad para tetua, membuat mereka tidak berguna. Semangat mereka mencapai titik terendah, menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Jika orang tua mereka takut padanya, bagaimana tidak? Zuo Fan menyeringai dan mengangguk ke arah pedang. Senjata suci kelas 6, pedang atlas. Dia kurang dalam menggunakan kekuatan penuh senjata suci itu, tapi itu cukup tajam untuk membunuh seorang ahli harmoni jiwa. Berkat perhiasan ini, dia sekarang bisa mengulur waktu lebih lama dan memastikan Chu Qingcheng lolos. Zuo Fan menghela nafas, namun dia menunjukkan senyum senang. Ini mungkin terakhir kalinya dia bisa membantu Qingcheng. Gunakan senjatamu. Tetua Bai He berteriak lalu dia menyerang Zuo Fan sementara pedang lebar muncul di tangannya. Senjata spiritual kelas 9, pembantai surga. Sungai pemotong bulan. 6 tetua lainnya menyala. Karena pedang iblis itu luar biasa, maka mereka akan menggunakan senjata spiritual. Bahkan jika mereka kekurangan, mereka dapat melanjutkan dengan kekuatan soul harmony stage mereka. Maka, mereka semua mengeluarkan senjata spiritual mereka dan mendatangi Zuo Fan. Menyipitkan mata, Zuo Fan tahu dia tidak bisa membiarkan mereka mengelilinginya. Jadi mata kanannya bersinar emas sekali dan hilang dari pandangan mereka. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Wash. Tindakan menghilang Zuo Fan membuat senjata spiritual menyerang udara. Detik berikutnya, dia berada di belakang tetua Bai He, menebas. Hati penatua Bai He bergetar dan dia menghindari ujung tajam itu. Dengan jentikan tangannya, pembantai langit mengerahkan seluruh kekuatannya saat meretas Zuo Fan. Bam! Suara keras bergema saat bilah dan pedang bertabrakan. Zuo Fan terguncang dari kekuatan soul harmony stage yang merembes ke dalam tubuhnya. Dia meludahkan darah dan jatuh kembali. Namun, Heaven's Laser tetua Bai He hancur berkeping-keping. Senjata spiritual kelas 9 hancur begitu saja. Ini tidak mungkin. Penatua Bai He melebarkan matanya karena terkejut. Senjata macam apa itu? Bagaimana seorang anak Radiant Stage bisa menghancurkan senjata spiritual kelas 9 di tangan seorang ahli soul harmony? Kelopak mata yang lain bergetar, benar-benar bingung. 777. Meskipun senjata spiritual memiliki nilai, itu tidak berarti siapapun dapat menggunakannya. Kekuatan mereka juga berbeda. Senjata spiritual kelas 3 yang dipegang oleh ahli harmoni jiwa jauh lebih kuat daripada ahli Radiant Stage yang memegang senjata spiritual kelas 9. Tapi sepertinya tidak demikian karena bahkan dengan celah kultivasi, seorang ahli tahap harmoni jiwa menggunakan senjata spiritual melawan ahli tahap Radiant. Jika bukan karena pedang Zuo Fan begitu keterlaluan, mereka tidak akan melakukan tindakan tak tahu malu seperti menggunakan senjata spiritual untuk memilih yang lemah. Meski begitu, senjata spiritual mereka sama tidak bergunanya dengan tusuk gigi. Itu hanya membantu mengambil satu pukulan. Ini membuat mereka terguncang. Benda apa yang dipegang Zuo Fan sehingga senjata spiritual kelas 9 tidak ada sama sekali. Mereka mulai menganggap pertarungan ini lebih serius. Dalam hal kekuatan, Zuo Fan jelas lebih lemah, sebenarnya lemah seperti domba.
Tapi pedang itu mengubah anak domba itu menjadi serigala dengan makan yang rakus. Para tetua maha kuasa dari Sekte Adil Universal ini ketakutan. Penatua Bai He memelototi Zhao Dezu dengan sangat marah. Apa yang salah denganmu? Bagaimana Anda bisa melewatkan memberitahu kami bahwa dia memiliki senjata yang begitu kuat? Penatua Bai He, aku tidak tahu. Zhao Dezu merasa bersalah, lalu menatap tajam ke arah Zuo Fan. Seberapa banyak yang dia sembunyikan? Kenapa dia tidak mengeluarkannya saat melawan Yelin? Bagaimana dia bisa tahu pedang ini, betapapun luar biasanya, harus tetap disembunyikan. Dia tidak bisa hanya memamerkannya dan akhirnya mati. Sama seperti para tetua ini, meski tidak tahu apa-apa tentang harta karun penjaga tanah barat, mereka semua merasa rakus untuk memiliki perhiasan yang begitu hebat. Jika itu sangat mengagumkan di tangan Zuo Fan, lalu bagaimana dengan ahli harmoni jiwa? Mereka semua mulai menyerang Zuo Fan. Senjata spiritual mereka jatuh seperti hujan. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan teknik untuk menutupi semua basis. Zuo Fan bisa bertahan dari satu serangan, tapi tidak keduanya. Dan ketika dia meninggal, mereka akhirnya bisa mencuri pedang itu. Petik 1. Zuo Fan menyipitkan mata. Dia melihat melalui mereka dan menyeringai. Mata kanannya berkilat keemasan sekali lagi. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Zuo Fan menghilang dan muncul kembali di hadapan Penatua Bai He, yang tidak memiliki senjata spiritual. Bai He tertegun dan mengelak saat dia mengutuk. Hajingan, berhenti mendatangiku. Kamu sudah menghancurkan senjata spiritualku dan sekarang kamu datang untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika kamu berani, tinggalkan pedang dan lawan aku seperti laki-laki. Penatua Bai He melarikan diri dengan Zuo Fan di ekornya. Para ahli tahap ethereal di sekitarnya tercengang. Seorang kultivator Radiant Stage sedang mengejar Soul Harmony Stage. Ini tidak pernah terdengar. Hati Penatua Bai He runtuh dalam kebencian, tapi hanya itu. Kombinasi jiwa dan tubuh tahap harmoni jiwa sangat kuat, tetapi tidak ada bedanya dengan kertas di depan pedang itu. Betapa memalukan. Dikejar-kejar di depan kerumunan seperti itu oleh bocah sialan. Meskipun itu jauh lebih baik daripada terbunuh. Jadi dia berlari dengan Zuo Fan di belakangnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah teriakan minta tolong. Penatua Bai He, ini aku datang untuk membantumu. Tetua lainnya berteriak dan mengangkat tombaknya saat dia menyerang Zuo Fan. Pada saat yang sama, dia juga menggabungkan jiwanya dengan tubuhnya, sambil meninju Zuo Fan. Ini menggunakan dua serangan berbeda. Zuo Fan tidak punya cara untuk terus mengejar buruannya. Zuo Fan mengerutkan kening saat para tetua lainnya sekarang berjaga-jaga di setiap gerakannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyergap mereka lagi, mereka sudah siap. Dia hanya bisa bertarung. Dengan kilatan menyeramkan di matanya, Zuo Fan menjentikkan pedangnya dan melemparkannya ke tombak lalu lengannya memerah saat dia meninju serangan yang datang. Penatua sangat gembira. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat kamu, tinjuku didukung oleh jiwaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Hahaha, aku tahu itu. Zuo Fan menyeringai dan matanya berkilat keemasan. Jadi aku menghancurkan senjata spiritualmu. Yang lainnya tercengang melihat dia dan pedang atlas bertukar tempat. Bam! Pukulan Zuo Fan menghantam tombak, membuatnya terbang mundur dan batuk darah. Sementara kepalan tetua itu sekarang berhadapan dengan pedang iblis, mengirimkan teror melalui tulang-tulangnya. Wosh! Dengan tangisan sedih, sesepuh Soul Harmony Stage lainnya menemui ajalnya. Tubuhnya jatuh dalam genangan darah dan pedang itu kembali ke tangan Zuo Fan. Terengah-engah, Zuo Fan menyeka mulutnya yang berdarah dan menunjukkan seringai gila. Itu dua. Ses! Yang lainnya terengah-engah ketakutan. Keenam tetua memandang Zuo Fan seperti monster, tinju mereka bergetar. Hanya dalam waktu singkat, dua tetua mati. Trik anak ini dipelintir. Semua orang menyerang. Penatua Bai He menggertakkan giginya, hajingan itu menggunakan setiap celah dalam serangan kita untuk memilih kita satu persatu. Dengan pedangnya dan keterampilan menyeramkan itu, bahkan kita mungkin akan mati oleh pedangnya. Yang lain gemetar dan mengangguk setelah beberapa saat. Sepertinya kita harus menurunkan diri. Anak itu layak kita melakukan ini. Penatua Bai He melihat sekeliling lalu menatap Zhao Dezu. Ambil 100 pria dan kejar gadis-gadis itu. Kalian semua menyerang bibit keji itu bersama-sama. Ya Pak, mereka semua berteriak, bahkan Zhao Dezu. Zuo Fan, kuharap kau masih hidup saat aku kembali dengan gadis-gadis itu, hahaha. Zhao Dezu kemudian membawa anak buahnya untuk melewati Zuo Fan. Boom! Namun, ledakan datang saat naga merah besar sekali lagi muncul di depan mereka. Zuo Fan berbicara mematikan. Sudah kubilang, tidak ada yang akan. Bam! Dia tidak selesai karena tubuhnya bergetar dan batuk darah. Petik 1. Dia melihat bahwa sesepuh Soul Harmony Stage muncul di depan naga dan meninjunya. Sisik keras Raja Naga Merah yang maha kuasa hancur berkeping-keping saat melolong. Hahaha, jiwa naga akhirnya keluar.
Tetua Bai He tersenyum licik. Kamu mengambil jiwamu kembali untuk bersenang-senang dengan Tetua Yin Cui dan tidak mengungkapkan kelemahanmu. Namun, Anda ingin menghentikannya sehingga Anda harus mengeluarkannya lagi, memperlihatkannya di hadapan ahli harmoni jiwa. Menurutku, gadis-gadis itu sangat penting bagimu, lebih dari hidupmu. Mata Zuo Fan bergetar. Bahkan dengan darah yang mengalir dari mulutnya dan tubuhnya yang pusing, dia masih berdiri tegak. Penatua Bai He menghela nafas. Tidak ada gunanya. Dengan pukulan lain, jiwa nagamu akan hancur. Pedangmu luar biasa, tapi tidak bisa menghentikan semuanya. Hahaha, ya, kamu punya pilihan sekarang. Serahkan hidupmu atau biarkan kami lewat dan tangkap gadis-gadis itu. Zhao Dezu tertawa. Meskipun saya harap Anda akan memilih yang terakhir. Jika kamu tidak mengambil kembali jiwamu, pukulan berikutnya akan membunuhmu dan tidak akan bisa menyelamatkan gadis-gadis itu. Tetapi jika Anda mengambilnya kembali, tidakkah Anda akan segera melihat gadis-gadis itu lagi? Hahaha, baiklah, apa yang akan kamu pilih? Zhao Dezu sedang menendang keluar dari penderitaan Zuo Fan, mengejeknya karena itu. Zuo Fan menyeringai keji, matanya masih tegas. Sudah kubilang, tidak ada yang akan melewatiku. Mati kalau begitu, teriak Zhao Dezu, lalu dia menoleh ke sesepuh di depan naga. Elder, jika Anda mau. Pria itu menunjukkan kilatan haus darah dan meninju punggung naga. Saat itu, yang mengejutkan semua orang adalah ketika pukulan itu mendarat, semuanya sunyi. Kemudian, dengan teriakan, naga itu berubah menjadi hitam pekat, mengeluarkan energi hitam saat menelannya. 778. Apa? Jiwa berubah. Tetua yang meninju naga hitam itu tersentak dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Zhao Dezu berteriak, itu varian jiwa naga Zuo Fan, Raja Naga Iblis Pemakan Surga. Benar, Zuo Fan mencibir lalu memuntahkan darah. Raja Naga Iblis Pemakan Surga dapat mengambil kekuatan apapun untuk dirinya sendiri. Bahkan jika ahli Soul Harmony meninju, itu akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Anda ingin menghancurkan saya? Pikirkan lagi. Mata Zuo Fan bersinar dengan haus darah dan mata kanannya bersinar keemasan saat pedang iblis itu menghilang lagi. Itu datang kembali dari depan Penatua. Tetua itu ketakutan setengah mati dan panik, tetapi tidak ada yang dia lakukan yang bisa mengeluarkan tinjunya dari energi hitam Raja Naga Iblis Pemakan Surga. Pada akhirnya, ratapan lain menghiasi langit saat pedang iblis merenggut nyawanya dengan memotongnya menjadi dua. Darah jatuh seperti hujan saat pedang iblis menyeramkan kembali ke tangan Zuo Fan. Itu memancarkan cahaya merah darah yang tercermin di mata orang lain. Lagi pula, terjebak di Heaven Devouring Demonic Dragon King, kamu tidak akan keluar dengan mudah, hahaha. Tawa Zuo Fan menembus telinga mereka, membuat semua orang menggigil. 5 tetua yang tersisa merasa takut sekarang, dengan keringat mengumpul di alis mereka. Itu yang ketiga, jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan mempercayainya. Seorang ahli harmoni jiwa yang hebat benar-benar mati di tangan seorang anak yang belum berada di tahap ethereal, dan bukan hanya satu. Bilahnya terlalu aneh dan biadab. Bahkan seorang ahli harmoni jiwa dengan jiwa dan tubuhnya yang bersatu tidak dapat menanganinya. Tapi apalagi yang dimiliki anak itu selain pedang? Tidak ada lagi yang dia gunakan yang bisa mengancam mereka. Petik 1. Meski begitu, mereka memahami sepenuhnya kekuatan pedang itu dan waspada tinggi. Bahkan saat mereka semua berhati-hati untuk menghindari ujungnya, mereka masih jatuh satu persatu. Ini bukan lagi masalah pedang, tapi Zuo Fan. Dia adalah ancaman bagi semua orang. Kematian tragis dari mereka bertiga membuat para tetua mengakui bahwa mereka menghadapi musuh yang berbahaya. Bukan hanya pedangnya, tapi juga penggunanya. Penatua Bai He menyipitkan mata dan berteriak, semuanya serang. Berapapun harganya, kita harus mengambil kepala bibit keji itu. Kami akan mengejar gadis-gadis itu setelah kami mendapatkan mayatnya. Penatua Bai He, pedangnya terlalu kuat. Kerugian kita akan sangat besar. Seorang penatua berbicara, terguncang. Penatua Bai He menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Kami tidak punya pilihan. Anak itu terlalu aneh. Jika kami mencoba yang lain, kami tidak akan menang. Metode terbaik adalah menenggelamkannya dengan angka, menggunakan kekuatan superior pada yang lemah. Saat dia begitu sibuk menangkis kita semua, dia pasti akan mati. Tetapi, tidak ada tapi. Tetua Bai He memotongnya dengan jentikan tangannya. Lagi pula kita hanya akan meninggalkan 100 ahli tahap ethereal. Sekte Universal Rites dapat menerimanya. Penatua Bai He memimpin serangan, tetapi tidak berani menghadapi Zuo Fan secara langsung, malah pergi ke jiwa naga. Mereka yang memiliki senjata spiritual, serang tubuhnya. Sisanya, pergi untuk jiwanya. Ya Pak, melihat seorang penatua memulai penyerangan, yang lainnya berteriak dan mengeluarkan jiwa mereka. 4 tetua yang tersisa melihat ini dan mengangguk. Mereka mencengkeram senjata spiritual mereka dan pergi ke Zuo Fan saat mereka melepaskan kekuatan besar mereka. Itu seperti 2 gunung runtuh.
Satu untuk Zuo Fan dan yang lainnya untuk jiwa naga. Tidak peduli apa, dia akan mati. Namun, dia tidak bisa mengelak karena di belakangnya ada gadis-gadis. Hahaha, Zuo Fan, kamu ingin menggunakan dirimu untuk melindungi para gadis. Lalu aku akan menginjak mayatmu dan mengambilnya. Zhao Dezu mengikuti Bai He dari dekat saat dia berteriak. Lihat bagaimana dalam 15 menit kamu akan mati dan hancur. Dan dengan kejatuhanmu, gadis-gadis itu akan menjadi yang berikutnya. Semua yang telah Anda lakukan akan sia-sia. Anda tidak dapat menyelamatkan siapapun. Alis Zuo Fan bergetar. Dia terlihat agak lemah, tetapi matanya memancarkan kilatan samar. Oh, benarkah? Terima kasih atas pengingatnya. Sepertinya aku akan bertahan lebih lama setidaknya. Menampilkan senyum jahat, Zuo Fan membuat tanda. Varian jiwa, Vaulting Dragon King. Wash. Naga iblis menarik energi hitamnya dan api biru mulai menutupi tubuhnya. Penatua Bai He tersentak tetapi sebelum dia bisa bereaksi, naga biru itu membuka rahangnya untuk melepaskan semburan api biru ke arah ratusan jiwa di sekitarnya. Ah, ratapan dan tangisan terdengar di sekitar saat gelombang jiwa bahkan belum mencapai jiwa naga dan mereka terbakar di neraka biru. Tubuh mereka tersentak dan mengejang karena kesakitan. Yang tidak beruntung tidak dapat menarik diri telah dibakar sampai habis. Dalam sekejap, puluhan ahli ethereal state telah pergi dari dunia ini. Semua orang tersentak kaget. Bahkan Zhao Dezu tidak berpikir bahwa naga biru yang pasif dalam pertarungan Ye Lin akan melepaskan kekuatan seperti itu. Itu membunuh begitu banyak dan melukai 100 orang. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tahu bahwa api biru yang kacau mungkin adalah api yang lembut, lebih lemah dalam pertarungan daripada api yang ganas, seperti api emas, itu masih berasal dari binatang suci. Itu hanya lebih lemah dalam kaitannya dengan naga emas itu. Jika Anda berpikir naga biru lemah karena itu, maka apa yang terjadi sekarang wajar saja. Penatua Bai He memelototi Zhao Dezu, seolah menyalahkannya. Kenapa kamu tidak bisa melaporkan kekuatannya lebih cepat? Bagaimana Zhao Dezu tahu? Dia hanya menonton pertarungan, tidak berpartisipasi di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa Raja Naga Merah yang Maha Kuasa tangguh sementara yang lain selalu bertahan. Zhao Dezu merasa ingin menangis. Sekarang dia tahu betapa pahitnya pertarungan Ye Lin dan Zuo Fan. Pertarungan mereka berada di luar panggung mereka, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh penonton. Bocah itu masih memiliki beberapa keterampilan lagi. Ceritakan semua yang sudah kamu ketahui. Penatua Bai He menggertakkan giginya dan menggonggong. Zhao Dezu menggelengkan kepalanya, matanya kabur. Seharusnya tidak ada gerakan hebat yang tersisa. Meskipun dia memiliki varian lain, naga ungu, tapi itu digunakan untuk penyergapan, dan itu lemah. Gemuruh. Seolah diberi aba-aba, petir ungu melintas dalam gelombang dan melintasi neraka untuk menyerang ratusan jiwa. Puluhan jiwa lainnya jatuh saat itu dan puluhan lainnya mundur dengan luka berat. Apakah ini yang kamu maksud dengan varian yang lemah? Wajah Penatua Bai He berkedut dan ingin menamparkan anak itu ke akhirat. Zhao Dezu menunduk, bingung di dalam. Petik 1. Mengapa Zuo Fan terlihat sangat lemah saat melawan Ye Lin di pertemuan naga ganda? Bagaimana dia begitu kuat sekarang? Sudahlah. Saya tidak akan bertanya kepada Anda yang tidak tahu apa-apa. Aku sendiri yang akan menghancurkan jiwa naganya. Tetua Bai He menjentikkan lengan bajunya dengan marah, menembak jiwa naga dengan kekuatan Soul Harmony Stage. Dia dengan mudah mematahkan petir ungu dan neraka biru. Penatua Bai He, varian naga ungu memiliki pertahanan terlemah. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Sekarang pergilah. Pengingat Zhao Dezu mendapat teguran dari Tetua Bai He, membuatnya tersentak mundur dan berdiam diri hingga mendidih dalam amarah. Aku hanya mencoba membantu. Itu salahmu jika kamu mati. Pada saat yang sama, di depan Zuo Fan, 4 tetua yang memegang senjata spiritual datang untuk mengambil nyawanya dengan kultivasi superior mereka. Zuo Fan berselisih dengan mereka saat dia menggunakan pedang iblis. Penatua Bai He tiba di naga ungu dan mengangkat tinjunya tetapi tidak menyerang, malah menatap Zuo Fan. Dia melihat keterampilan Zuo Fan saat itu. Pergeseran itu sangat kuat. Sekarang dia menghadapi 4 ahli dengan kekuatan penuh. Jika dia terus maju, dia akan mati bahkan jika pedang iblis menghancurkan senjata spiritual karena kekuatan itu akan berpindah kepadanya dan membunuhnya di tempat. Tapi jika dia pindah, itu akan menjadi momen terbaik bagi Bai He untuk membunuh jiwanya dan mengakhiri ini. Dia takut dia akan terjebak seperti tetua lainnya dan akhirnya mati. Untuk memastikan ini tidak terjadi, Bai He menahan tangannya, tidak ingin memberi musuhnya celah untuk dieksploitasi. Bahkan jika Zuo Fan mendapatkannya, dia bisa langsung melarikan diri dan menariknya keluar sementara keempat tetua akan fokus pada jiwa naga. Jadi apapun pilihannya, Zuo Fan pasti akan mati. Detail membuat rencana menjadi satu dan Penatua Bai He adalah orang yang tajam. Itulah mengapa dia memilih untuk tetap menahan pukulannya, untuk melihat apa yang akan dipilih Zuo Fan. 779.
Bam! Pedang Zuofan berbenturan dengan senjata spiritual keempat tetua, membuat mereka hancur berkeping-keping. Zuofan harus batuk darah dari pertemuan itu, kekuatan mereka mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Penatua Bai He tertawa. Anak ini tidak memiliki kekuatan untuk bergerak seperti itu lagi. Dari ketiga pilihan tersebut, dia memilih yang paling cepat mati. Apakah dia menyerah melawan? Ini jauh lebih baik. Isi perutnya pasti sudah hancur sekarang dan tidak bisa menggunakan pedang lagi. Selanjutnya aku akan menghancurkan jiwa naganya berkeping-keping. Sangat gembira, mata Penatua Bai He bersinar dan meninju, mengirimkan semua kekuatannya ke depan. Petir ungu menghantam serangan itu, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Boom! Dengan suara yang kuat, Penatua Bai He menyeringai pada naga yang gemetar itu. Kali ini kamu akan jatuh, jiwa naga surga. Wosh! Energi hitam menutupi naga itu, beralih dari pencahayaan ungu saat mengaum. Hahaha, aku melihatnya sekarang. Pada saat kritis kamu akan berubah menjadi naga iblis untuk menyebarkan kekuatanku. Penatua Bai He mengejek. Jadi apa? Bahkan yang tersisa akan cukup untuk melukaimu. Satu-satunya hal hebat tentang jiwa naga ini adalah ia dapat mengubah bentuk dan hanya menunda kematiannya. Tapi bagaimanapun juga aku akan tetap membunuhmu. Penatua Bai He akan menyerang lagi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Tinjunya tertahan seperti tetua itu. Mencibir, tubuh Penatua Bai He bergetar dan melepaskan lebih banyak kekuatan untuk menyebarkan energi hitam saat dia mengeluarkan tinjunya. Zuofan, tubuhmu sudah tidak berguna dan tidak bisa menggunakan gerakan instan itu. Naga Anda hanya bisa mengulur waktu beberapa saat. Melawan tubuhmu mungkin menjadi ancaman bagi kami, tapi jiwamu saja tidak bisa diselamatkan. Mati. Penatua Bai He, petik 1. Namun, seruan datang dari 4 tetua. Melihat ke atas, dia bertanya, apa? Oh, senjata spiritual kita tidak hancur. Seorang penatua memegang senjata spiritualnya dengan kaget saat dia berteriak. Bai He tersentak dan melihat dengan hati-hati untuk melihat bahwa mereka memegang senjata mereka sementara Zuofan batuk darah di depan mereka. Dia goyah namun pedang iblis itu memiliki getaran kuat yang sama. Apa yang baru saja terjadi? Jika senjata spiritual keempat tetua tidak hancur itu berarti mereka tidak berbenturan dengan pedang iblis. Tapi mengapa Zuofan terbunuh dengan melakukan ini? Meninggalkan jiwanya sendirian. Penatua Bai He bingung. Namun, gelombang haus darah tiba-tiba datang dari belakang. Terkejut, Bai He panik dan mencoba menghindar, hanya untuk menemukan bahwa tangannya masih tersangkut di naga hitam, meskipun itu hanya akan bertahan 4 menit. Lebih dari cukup untuk membunuhnya. Puff, saat darah menyembur, tubuh Penatua Bai He terputus. Aku pernah mengalami. Bibir Penatua Bai He bergetar, memaksa dirinya untuk berbalik, untuk melihat mata dingin dan mulut berdarah Zuofan. Apa yang terjadi? Petik 1. Batuk. Zuofan terus batuk, meskipun wajahnya datar. Tidak peduli seberapa hati-hatinya kamu, saat kamu menang, kamu akan merasa tak terkalahkan. Aku hanya memberimu momen itu saja. Penatua Bai He memandang Zuofan yang melayang di udara lalu ke Zuofan di belakangnya dengan mata kabur. Kenapa dia ada 2? Hahaha, ketidaktahuan adalah kejahatan. Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui semua kemampuan saya. Sambil menyeringai, mata kanan Zuofan bersinar dalam 3 lingkaran emas. Tahap ketiga Divine Eye of the Void, meracuot. Wosh! Orang yang memegang pedang iblis terus memuntahkan darah namun menghilang pada detik berikutnya, hanya menyisakan Zuofan di belakang Bai He, menyeringai pada 4 tetua yang tersisa. Ilusi. Semua orang mengerti bahwa bahkan jika Zuofan muncul di belakang Penatua Bai He, dia masih tidak bisa membunuhnya bahkan dengan jiwa naga yang menahannya. Dia harus membujuknya terlebih dahulu. Tetapi dengan tetua yang melihat tipuannya sekali, apakah dia akan tertipu juga? Jadi Zuofan membuat ilusi, membiarkan Bai He berpikir dia menghadapi mereka secara langsung dan membiarkannya menyerang jiwa dengan damai. Ilusi itu mudah dipatahkan, karena keempat tetua menemukan senjata spiritual mereka tidak hancur saat bertemu dengan pedang iblis. Tapi tetua Bai He, yang tidak ada di sekitar, hanya melihat bahwa rencana itu berhasil dan mau tidak mau menyerang juga. Pada saat itu, Zuofan memanfaatkan kesalahan tetua itu. Petik 1. Penatua Bai He melihat ke langit saat matanya menjadi kosong dan dia mati. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, matanya terbuka selamanya dalam penyesalan. Siapa yang mengira ahli harmoni jiwa yang hebat akan mati dengan penyesalan seperti itu? Itu 4. Terguncang sampai ke intinya, keempat tetua yang tersisa memandang Zuofan terengah-engah dan memuntahkan darah, namun yang mereka rasakan hanyalah ketakutan saat mereka mundur. Dia bahkan tidak berada di tahap ethereal, juga terluka dan terkepung namun masih membunuh seorang ahli harmoni jiwa. Yang pertama adalah keajaiban, yang kedua adalah kecelakaan, tetapi yang ketiga membuat mereka semua menyerang untuk mencegah kematian lagi.
Kemudian pembunuhan keempat datang dan membuktikan bahwa dia masih memiliki kekuatan. Keempat tetua merasakan hati mereka tenggelam melihat ke dalam mata biadab itu. Siapa orang ini? Pada akhirnya, mereka adalah kultivator yang keras selama bertahun-tahun, segera memulihkan ketenangan mereka setelah sedikit terkejut. Mereka adalah ahli soul harmoni. Bagaimana mungkin tusukan Radiant Stage membunuh mereka berempat? Menyerang. Kalian semua menyerang. Tidak ada rencana, bunuh saja anak sialan itu berapapun biayanya. Akhirnya, ketika mereka berempat meninggal, para tetua menjadi gila saat mereka berteriak, menuju Zuo Fan secara langsung. Para ahli tahap ethereal yang tersisa mengikuti mereka. Zhao Dezu bahkan ada di depan, matanya merah. Dia telah meminta pertarungan ini dari sekte. Sekarang empat tetua terbaring mati dan jika dia tidak mendapatkan kepalanya, dia tidak akan pernah bisa kembali ke sekte tersebut. Petik 1. Zuo Fan melihat banjir orang yang menyerbu dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang iblis. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya saat dia menyerang juga dengan tubuhnya yang lelah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah waktu. Ratusan ahli mengeroyok kultivator yang lebih rendah. Ini adalah pertempuran kacau yang berdarah dan menggelegar. Jika Sekte Universal Rites telah habis-habisan sejak awal, kerugian mereka tidak akan sebesar itu. Namun dalam kekacauan ini, jumlah korban tewas justru bertambah. Para ahli Ethereal Stage melepaskan jiwa mereka pada Zuo Fan tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Naga biru Zuo Fan memuntahkan api yang membunuh banyak orang, naga ungu mengirimkan kilat ungu yang bahkan lebih dahsyat. Tapi air pasang tidak bisa dihentikan, menghantam jiwa naga. Zuo Fan meludahkan darah lagi, matanya menjadi gelap dan akan jatuh pingsan. Tapi dia punya seseorang untuk dilindungi. Dia menggigit lidahnya untuk bangun. Naga ungu berubah menjadi naga iblis, untuk menyerap sebanyak mungkin serangan jiwa itu. Kemudian beralih ke Raja Naga Merah yang maha kuasa dan dengan cambukan cambuk, menghancurkan puluhan jiwa lagi. Beginilah jiwa naga terus berubah bentuk untuk menghadapi badai jiwa yang datang untuk merampas nyawanya. Dia malah merampok hidup mereka, tubuh jatuh dari langit setelah mengeluarkan satu tangisan sedih terakhir. Di bawah serangan konstan, jiwa naga juga babak belur, melolong terus-menerus. Zuo Fan menahan rasa sakit yang diderita jiwanya dan menyerang langsung dengan pedang iblis di tangannya, matanya merah. Kemanapun dia pergi, seseorang akan hancur berkeping-keping. Tumpukan tubuh lain mulai membentur tanah. Keempat tetua memegang senjata mereka dan menyerang tubuhnya. Zuo Fan memegang pedang iblis dan bentrok dengan mereka ratusan kali namun tidak ada pemenang yang terungkap. Pedang iblis memaksa para tetua untuk terus mundur setelah setiap serangan, pedang buasnya menuai lusinan ahli tahap ethereal dengan setiap ayunan. Tidak ada yang bisa mendekati pertempuran mereka karena masing-masing berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Ini sudah lama berhenti menjadi jebakan, menjadi perang sengit, 500 orang melawan satu orang. Itu benar-benar kekacauan. 780. Di mana aku? Malam yang berat turun saat seorang pria berdarah merangkak keluar dari rerumputan. Bau darah di sekitarnya membuatnya batuk, bahkan terkadang muntah. Bulan yang cerah mengirimkan sinarnya yang lembut, menyinari wajah pria yang lelah ini. Telapak tangan, Zhao Dezu merenung sebelum bangun. Dia diperintahkan oleh sektenya untuk membunuh iblis Zuo Fan. Tapi dia terlalu kuat, tidak bisa mendapatkannya bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Sapuan ekor terakhir dari Raja Naga Merah yang maha kuasa membunuh begitu banyak, dan karena dia berada di depan, bahkan jika dia selamat, baru sekarang dia bangun dari pukulan berat itu. Dia tidak tahu apakah Zuo Fan itu sudah selesai atau belum. Zhao Dezu melihat ke bulan di atas dan menghela nafas. Hari sudah gelap, dia pasti sudah jatuh sekarang. Tapi berapa banyak yang mati? Seolah diberi aba-aba, dunia sepertinya menjawabnya saat bulan menyinari anggota tubuh dan tubuh yang tergeletak di lumpur berdarah. Di mana dia berada sekarang, berada tepat di tengah-tengah sungai darah. Sebanyak itu, Zhao Dezu melihat sekeliling dengan kaget pada pemandangan neraka dan tampilan yang mengerikan, pada anggota badan tanpa tubuh yang cocok. Zhao Dezu gemetar dan bergumam. Sekarang apa? Apa sekarang? Aku tidak bisa disalahkan atas kekalahan ini. Boom! Namun, renungannya untuk keluar tertahan oleh suara ledakan itu dan angin kencang mencambuk wajahnya. Petik 1. Terkejut, Zhao Dezu bergegas maju, terbang menuju api di langit. Sekte Universal Rites masih memiliki 100 ahli tahap ethereal yang terengah-engah dan menatap musuh mereka dengan ketakutan dan keterkejutan. Namun yang lebih terasa adalah perasaan benci dan teror. Di depan mereka berdiri 3 tetua dengan pakaian kotor dan robek, senjata spiritual di tangan mereka bergetar. Tidak mungkin. Dia masih hidup. Hati Zhao Dezu tenggelam dan terbang, terjepit di antara para pria dan berada di depan. Tapi pemandangan yang dilihatnya membuatnya terguncang. Di depan mereka adalah naga yang sama, meskipun celaka dan sisiknya patah, akan menghembuskan napas terakhirnya, ia masih mengibaskan ekornya saat melawan kerumunan dengan tekad bulat.
Sama seperti Zuo Fan, dia akan bertarung sampai nafas terakhir. Di depannya berdiri seorang pria berlumuran darah, memegang pedang iblis saat darah menetes dari wajahnya. Matanya menyambut kematian, wajahnya datar. Puluhan luka mengerikan di tubuhnya terus memuntahkan darah. Beberapa luka bahkan memiliki darah kering pada mereka. Terlepas dari semua rasa sakit dan kerusakan, dia masih berdiri. Dia menatap pria di depannya dengan tatapan mati dan tegas. Seorang penatua menggeser kakinya dan menembak ke depan. Pedang itu menusuk ke depan tapi kemudian dia tersentak ke belakang lebih cepat lagi. Sambil mengerutkan kening, tetua memandang yang lain dengan marah. Apakah Zuo Fan bahkan manusia? Kami telah menghancurkan tubuhnya sampai tingkat ini, jeroannya hancur, namun dia masih membunuh seorang penatua. Dia telah membunuh 400 ahli Ethereal Stage dan menjatuhkan 5 tetua Soul Harmony juga. Dia telah membayarnya, mendapatkan begitu banyak luka di tubuh dan jiwanya. Aku hanya tidak percaya dia masih hidup bahkan setelah semua itu. Apakah dia akan mati hanya ketika jiwanya tercabik-cabik? Anak ini terlalu tangguh. Apakah dia benar-benar berada di Radiant Stage? Petik 1. Penatua lainnya terengah-engah, seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia menatap Zuo Fan dengan kepahitan. Jika kita ingin menghancurkan jiwanya, aku khawatir kita semua akan dimusnahkan. Dia mungkin berada di nafas terakhirnya, tapi aku tahu tubuhnya sekuat zombie. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus membayar harganya. Dan untuk berpikir ini dulunya adalah misi yang mudah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dua lainnya mengangguk. Ya, apa? Saat ketiganya berdiskusi, sebuah teriakan membuat mereka semua terkejut. Mereka melihat Zhao Dezu kaget saat dia terhuyung-huyung. Tetua, apa yang kamu katakan? Kami telah kehilangan begitu banyak. 5 tetua tahap harmoni jiwa dan 400 ahli tahap ethereal. Para tetua menghela nafas dan mengangguk. Seluruh tubuhnya gemetar, Zhao Dezu berbalik dan menatap Zuo Fan dengan terengah-engah di kejauhan. Zuo Fan, mengapa kamu belum mati? Saya pribadi meminta misi ini dari sekte. Dengan begitu banyak yang mati, bagaimana saya menjelaskannya? Ocehan Zhao Dezu tidak terdengar oleh Zuo Fan. Dia hanya berdiri di sana dengan tatapan dingin. 500 ahli Ethereal Stage dan 8 tetua dikirim namun kita bahkan tidak bisa menangkap seorang kultivator Radiant Stage setelah seharian bertarung. Kami bahkan kehilangan begitu banyak pria dan 5 tetua. Hasil ini akhirnya meresap ke Zhao Dezu saat dia mengoceh. Kamu sebenarnya apa? Kenapa kau tidak mati saja? Anda terus melawan 500 ahli sekte adil universal untuk tidak menyusul Anda selama 1 hari. Anda menghancurkan hidup saya, Anda menghancurkan masa depan saya. Zuo Fan hanya berdiri diam. Yang lain mengingatkan Zhao Dezu. Kakak senior, kami telah bertarung selama 3 hari, bukan 1 hari. Petik 1. Apa? Pantat Zhao Dezu menyentuh tanah karena shock. Aku sudah keluar selama 3 hari. Dia sudah bertahan selama 3 hari. Ketiga tetua memerah dan menundukkan kepala karena malu. Begitu banyak pria yang bertarung namun mereka tidak dapat menjatuhkan satu kultivator Radiant Stage bahkan setelah 3 hari, ini penghinaan. Zuo Fan yang selalu diam akhirnya mengeluarkan suara kaku. Hahaha, begitu, sudah 3 hari. Itu artinya kamu tidak akan menangkap mereka. Dengan kata-kata itu, Zuo Fan pingsan dan jiwa naga menutup matanya dan menghilang. Hanya pedang yang memasuki Zuo Fan dan menghilang. Terkejut, orang-orang itu melihat sekeliling dengan bingung. Mengapa dia tiba-tiba pingsan ketika tidak ada yang melakukan apa-apa ketika dia bertahan selama 3 hari pertempuran? Zhao Dezu juga terkejut. Seorang penatua datang ke Zuo Fan dan menghela nafas. Begitu, dia sudah mati. Dia meninggal. Zhao Dezu berseru. Tapi dia masih. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Dia menahan nafas terakhir untuk menghentikan kami mengejar gadis-gadis itu. Dengan upaya terakhir ini dia menahan kami selama 3 hari. Nyatanya, tubuhnya pasti sudah lama mati, hanya jiwanya yang tersisa. Sungguh aneh, dia dipenuhi luka yang dalam, masing-masing mematikan, namun dia masih bisa berdiri. Dia pasti mati di kakinya. Mengambil napas dalam-dalam, sesepuh lainnya menatap Zuo Fan. Ketika tubuh orang lain dihancurkan, jiwa mereka akan tercerai-berai. Tapi dia bisa menarik nafas terakhir dengan tubuhnya sampai sekarang. Tekad seperti itu, bahkan untuk seorang kultivator iblis, itu adalah milik seorang pahlawan. Petik 1. Sungguh aneh, dia monster yang tidak pernah terdengar. Mata tetua ketiga berkilat, dipenuhi dengan haus darah. Jangan lupa, dia mengendalikan jiwanya yang terluka parah dan mayat yang rusak ini untuk melawan kita selama 3 hari. Betapapun heroiknya, bagaimana satu nafas bisa bertahan begitu lama? Siapa yang bisa mengendalikan tubuh dan jiwa? Benda ini akan berbahaya jika dibiarkan hidup. Ketiga tetua itu mengangguk dan berteriak, bunuh. Mereka semua menyerang sekaligus, tidak menahan apapun bahkan terhadap mayatnya. Mereka adalah ahli Soul Harmony dan pukulan mereka pasti akan menghapus setiap jejak keberadaannya.
Namun, kilatan emas membanting ketiganya. Ketika mereka berhenti, mereka melihat seorang pemuda berjubah emas. Yelin, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Dezu berteriak. Mengabaikannya, Yelin hanya menatap Zhou Fan, meletakkannya di bahunya. Para tetua berteriak, turunkan dia sekarang juga. Kamu ingin membunuhnya. Yelin mencibir saat dia memandang mereka dengan jijik. Kamu tidak layak.